Jadi waktu itu awalnya karena banyak orang-orang yang suka galang dana, waktu itu belum banyak berkembang. 2014 itu ACT belum berkembang di Sulsel, dompet duafa dan lain-lain. Kalaupun ada, kegiatannya belum masif, belum masif. Akhirnya yang kita lihat waktu itu, ini orang-orang kumpulkan dana dari seluruh Indonesia, tapi penyalurannya, pemanfaatannya cuma Jawa sama Sumatera. Kita yang di timur dikiranya tidak ada orang susah, padahal kan ada juga orang yang susah. Nah akhirnya jadilah gerakan. Jadi kalau saya bilang sama teman-teman, dulu kita itu gerakan sosial jadi gerakan amal. Dulu niatnya bukan karena niat sosial, panggilan jiwa, faktor kasihan, faktor mau bantu orang. Sampailah kemudian kita ketemu sama Ustadz yang tadi di doa 1000 santri itu yang terakhir, namanya Ustadz Lukman Hakim. Saya ngobrol panjang tentang kurir langit dari jam 4 sore sampai jam 10 malam. Hampir saya sendirian yang bicara. Saya bangga-banggakan semua program-program kurir langit sama Ustadz ini. Ustadz, saya punya ambulans Ustadz. Orang sakit itu rumah sakit yang telepon ke sini minta dibayarkan kalau ada orang sakit. Pokoknya ya anak muda lah Ustadz. Ya campur jumawa lah, campur. Semua bercampur di situ. Ustadz ini cuma ngangguk-ngangguk dari sejak ini. Kita cuma break makan pun masih Ustadz. Alhamdulillah kita sudah punya sekretariat, sudah bagus semua. Tapi untuk pendidikan tinggi itu masih terbatas. Nah, maka apalagi lah kayak di Vietnam, di Thailand, di negara-negara yang minoritas itu sudah pasti. Maka kita mengincar untuk bisa difasilitasi pendidikannya. Kemudian masjid mengambil tanggung jawab menyiapkan kebutuhan logistik 8.000 update per Oktober. Per November kemarin bertambah lagi. Anak yatim, santri dan penghafal Quran di 10 kabupaten, 2 provinsi. Itu setiap bulan kita kirimkan beras. Jadi insya Allah nanti kita juga jadi komitmen pondok kita nanti kalau sudah buka, santri sudah mukim, insya Allah kami minta izin supaya bisa ambil bagian, bisa kebagian amal soleh yang ada di pesantren kita. Nanti berasnya insya Allah suplai dari sini. Ini sampai kita 2 provinsi sampai Timika, sampai di Papua itu tiap bulan rutin. Jadi kalau kayak akhir-akhir bulan itu kita sudah mulai kirim beras. Kemudian masjid menyiapkan bantuan biaya kesehatan, biaya hidup duafa, rumah baru, bantuan bencana dan lain-lain. Ini kegiatan-kegiatan sosial. Masjid menyiapkan 2 unit ambulans gratis 24 jam. Ini supirnya semua tidak ada yang dibayar. Anak-anak hijrah yang dulu suka balap-balap, memang pembalap, bukan balap-balap pembalap lorong, pembalap sirkuit. Nah, sudahlah, hijrah bawa ambulans balap sepuasnya, gas nyala sering ditancap gas. Ya, masjid punya ratusan takmir, ada badan usaha, dan kita juga menyiapkan layanan kesehatan di pelosok. Ini minta doanya, insya Allah bulan ini kita mulai pembangunan RSU Masjid Kurir Langit, Rumah Sehat Umat, bukan rumah sakit umum, rumah sehat umat. Harapannya umat ini sehat-sehat saja, tidak usah sakit-sakit. Nah, tapi yang kita siapkan ini layanan pengobatan medis dan alternatif gratis tanpa kartu-kartuan. Jadi tidak perlu bawa kartu-kartu. Siapapun insya Allah bisa berobat. Ini dokumentasi kegiatan. Jadi dulu sebelum pandemi di sholat kajian anak muda ini. Kita yang di bawah ini kalau kelihatan jamnya di situ 324, 327. Itu kita di sini 6 kali azan. Ada azan tahajud seperti di Mekah sama di Madinah, ada sholat tahajud berjamaah juga. Itu sholat Jumat. Nah yang di atas ini wisuda hafalan, yang sebelah ini. Jadi walaupun gratis, kita tetap kasih fasilitas terbaik untuk santri. Ini santri-santri kita pakai jas, pakai gagah-gagah. Kalau mau wakaf silakan, mau infak silakan. Tapi kalau bayar enggak, kita enggak terima bayar. Karena masalah di pendidikan itu, kalau kita berbayar, orang tua itu terkesan mau mengintervensi pondok, mau mengatur-ngatur kebijakan pondok. Jadi ini pembicaraan internal. Saya sama internal itu bilang,
musuh terbesarnya pondok orang tua santri. Bukan musuh apa sebenarnya, musuh yang berpotensi menggagalkan kebijakan pendidikan yang dikasih jalan, program pendidikan yang dijalankan sama pondok itu orang tua. Bukan kita mau musuhi sebenarnya. Bagaimana mengubah musuh ini jadi mitra. Nah, ini kan banyak orang tua yang tidak mengerti. Jadi kayak kita di sini orang tua itu wajib tiap bulan datang ketemu, berkumpul. Kita bikinkan sebenarnya, kita bilang pengajian orang tua, tapi tujuannya sebenarnya supaya orang tua ini mengerti arah kebijakan yang dibikin sama pondok. Jangan sampai orang tua terlalu banyak protes, orang tua terlalu banyak atur-atur ke dalam, akhirnya kita agak repot juga, agak repot. Jadi kita bikin kegiatan seperti itu setiap bulan untuk orang tua. Ini kegiatan ini di Palu, yang di bawah itu di Palu, di tenda-tenda pengungsian kita bikin pengobatan. Ini dokter, ini minta doanya. Dokter ini lagi kena COVID, dokter Adi namanya. Baru tadi keluar hasil swabnya, saya lihat di grup. Sebelah ini pindah tempat, belum selesai instalasinya setelah dipindah karena tempat lamanya dipakai untuk bangun workshop bahasa. Nah, ini yang sebelah ini kolam nila, yang di bawah itu yang ada spanduk pengembangan agrobisnis, uji coba beberapa model perkebunan campur sari. Ini di Botoy. Ini di Botoy dekat sungai. Yang dekatnya tempat kebakaran, dulu ada kakek Arsat kebakaran, dibikinkan rumah sama Kurir Langit. Itu sebelahnya. Ini panen bayam. Sebelahnya ini uji coba lele. Uji coba lele ini di Sopeng mana. Nah, ini kita bilang mahasantri, mahasiswa yang kuliah S1. Ini yang kuliahnya di atas, duduk sila, bukan di ruangan tapi ya penampilannya begini, pakai dasi. Kalau ada hari dia pakai dasi, pakai jas. Ini penerima beasiswa semua. Jadi mereka kuliah di masjid, dosen-dosen yang datang. Sama ini masjidku, pondokku. Ini santri-santri kita. Kemudian yang di atas ini Masjid Kurir Langit Makassar. Itu yang paling sebelah sini tuh proses finishing di luar. Dalamnya itu sudah bagus, sudah jadi. Ini yang sebelah sini suasana di dalam sudah dicat, sudah pakai karpet. Di Simpang 5 di bandara, samping bandara tapi dia ke arah tol. Masuk lorong sekitar 200 meter dari jalan tol. Iya, dia masuk Mandai kayaknya. Mandai. Kemudian ini Masjid Kurir Langit Maros, sudah pengerjaan struktur tiang sekarang, lagi proses pembangunan. Ini Masjid Kurir Langit Sopeng. Ini wakaf, masjid yang 60% tidak bisa dilanjutkan karena yang bangun itu pensiun. Akhirnya diwakafkan ke Kurir Langit, jadi Masjid Kurir Langit Sopeng. Ini Masjid Kurir Langit Parepare, alhamdulillah selesai kemarin. Ini persiapan peletakan batu pertama, baru selesai digambar. Jadi dalam waktu 3 tahun ini kita alhamdulillah banyak perkembangan. Dan bukan cuma kita bentuk Masjid Kurir Langit, masjid lain pun yang mau menduplikasi apa-apa di sini, insya Allah kita siap support, kita siap supervisi. Ada tim yang kita memang siapkan untuk mendampingi masjid-masjid yang mau mungkin tidak semua program bisa langsung sekaligus diambil, tapi mana-mana program yang bisa dijalankan kita bisa bawa. Nah, ini ditarakan yang ada tulisan bangkit dari masjid. Yang punya pengurusnya datang ke sini, pulang dari sini berubah jadi masjid modern hujan asal. Modern. Jadi itu kita, karena belum tentu yang kita lakukan di sini semuanya diterima sama Allah. Ya siapa tahu lah yang di sana nanti bisa jadi penolong, pemberat timbangan nanti di akhirat. Di Makassar juga ada namanya Masjid Siratal Mustaqim. Masjid Siratal Mustaqim ini malah belum pernah ketemu sama saya, diterima sama teman yang lain karena datang pas saya tidak di Barru, pengurusnya datang di sini. Tapi pulang dari sini juga
langsung rombak struktur, ikuti struktur yang ada di sini. Ketuanya jadi presiden juga, presiden Masjid Siratal Mustaqim. Makan juga setiap Jumat. Ya alhamdulillah. Ini minta doanya. Nah kita itu punya prinsip masjid harus jadi tapi tidak boleh selesai. Artinya apa? Banyak kita bangun masjid yang jadi sudah habis cerita, sudah tidak ada lagi episode selanjutnya. Nah ini kita minta doanya. Ini gedung pendidikan yang sebelah sini baru selesai pengukuran kekerasan tanah. Insya Allah sambil menunggu IMB ini sudah peletakan batu pertama. Itu yang di sebelah itu musola untuk santri. Tapi musola ini lebih besar daripada ini, musola untuk santri. Karena kita tetap fokuskan ini jadi masjidnya. Nanti khusus santri khusus di situ. Ini di kawasan pendidikan. Jadi ada beberapa lahan yang kita sudah bebaskan untuk yang ada baliho juga tadi situ ada ini. Dikunci untuk mengakses keilmuan bahasa Arab sama bahasa Inggris. Ya mungkin itu untuk sekedar perkenalan, mudah-mudahan bisa ada manfaatnya, didiskusikan, tanya-tanya juga tidak apa-apa.